Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Apa kabar Sobat Mercy? Luar biasa. Dahsyat, Yes. Wah, luar biasa ya. Senang sekali hari ini saya Hollandiana dari Mercy ya, menjadi MC pada malam hari ini. Jumpa lagi dengan sahabat Mercy semua. Senang banget kita bisa saling berbagi, sharing di sini ya di acara Mercy Business Talk. Nah, di sini Holland mau menginfokan beberapa info. Jadi sahabat Mercy yang udah pada join nih, diharapkan mute suaranya terlebih dahulu ya. Nanti udah pada join ya. Yang untuk bisa mendengar suara itu silakan klik tanda ataupun logo mikrofon di sebelah kiri bawah supaya bisa dengerin. Klik call via device audio atau call via internet ya. Nanti supaya baru bisa dengar. Mohon dibantu pantau di bagian partisipannya. Kalau belum ada logo speakernya berarti teman kita itu belum bisa mendengarkan acara ini. Jadi mungkin boleh di WhatsApp ya. Siapa yang ngundang itu boleh di WhatsApp. Diinfokan bahwasanya kamu belum terhubung dengan suara yang ada di acara ini. Kemudian selama acara Mercy Business Talk ini berlangsung, teman-teman diharapkan mute ya. Dan sesi ini saya memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Kepada siapa? Kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan ditanya di kolom chat, boleh via kolom chat. Atau nanti pada sesi Q&A boleh langsung unmute sendiri suaranya ya. Nanti tanyakan langsung kepada narasumber kita. Oke? Siap? Udah pada siap ya nih semua, udah pada nggak sabar kita mau dengerin gimana sih peluang bisnis kita pada malam hari ini ya. So, hari ini kita ngomongin bahas mengenai Dare to Dream Big, berani bermimpi besar ya. Pada hari ini 9 September 2020 jam yang sama seperti minggu lalu ya 19 waktu Indonesia Barat. Dan ini di sini Holland ingin menginfokan bahwasanya untuk memulai bisnis Anda ya, saya mohon untuk investasikan waktu Anda 1 jam ke depan, maka hidupmu akan berubah. Dan di sini ada satu quote yang menurut saya ini bagus banget, related banget ya dengan Dare to Dream Big. So, the important thing is to dare to dream big, then take action to make it come true. Jadi hal yang terpenting itu adalah berani untuk bermimpi besar. Kemudian, ambillah tindakan untuk membuatnya menjadi nyata. Nah, saya yakin sahabat Mercy di sini, yang ada di sini, pasti memiliki impian. Apa impian Anda? Apakah itu rumah idaman, liburan sensasional, pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, atau mobil mewah, ibadah bersama keluarga, keluarga yang sejahtera, atau pensiun bahagia? Nah, Holland yakin ya, kita semua yang ada di sini di acara Mercy Business Talk ini pasti punya impian yang tadi Holland sebutin. Nah, bagaimana jika ada bisnis yang modalnya sangat kecil, resikonya juga kecil, hasil atau keuntungan besar? Bayangin ya sahabat Mercy, modalnya kecil nih, resiko juga kecil, tapi memberikan kita keuntungan yang besar dan dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terpenting adalah fleksibilitas waktu kerja. Ya, kita kepengen nih yang namanya, aduh aku kepengen banget fleksibilitas. Iya. Jadi di sini kita sebagai agen asuransi Sequis Life ini pasti memiliki namanya fleksibilitas waktu kerja ya, karena tidak ada di kantor. Kalau misalnya kita kerja sama orang saat ini itu adalah 8 to 5. Atau jam 8 ke jam 5 gitu ya. Dan yang pastinya financial freedom. Siapa sih yang nggak mau financial freedom ya? Kemudian banyak penghargaan bagi yang berprestasi. Dan yang terpenting keliling dunia gratis. Kita jalan-jalan dibayarin ya. Luar biasa banget. Apakah Anda tertarik? Saya yakin Anda pasti tertarik. Makanya sahabat Mercy join di acara Mercy Business Talk pada malam hari ini. Nah, sebelumnya itu saya mau ngajak sahabat Mercy untuk mengenal sekilas Sequis ya. Jadi ini adalah profil Sequis. Berdiri pertama kali dengan nama Universal Life Indo atau biasanya kita bilangnya itu Ulindo ya pada tahun 1984. Nah, kemudian di tahun 1992
kita itu kerjasama dengan New York Life dari Amerika. Kemudian berubahlah nama menjadi Seoul New York Life. Dan di 2003, Seoul melakukan akuisisi terhadap New York Life, sehingga berubah nama menjadi Sequis Life. Jadi, Sequis Life itu namanya dipakai Sequis itu di tahun 2003, ya, karena kita mengakuisisi New York Life. Bayangin, perusahaan lokal Indonesia itu mengakuisisi perusahaan asing. Biasanya sih, kejadian di tempat lain, yang kita tahu tuh perusahaan asing membeli perusahaan lokal. Tapi ini beda nih ya, memang luar biasa banget ya. Malahan perusahaan lokal Indonesia yang membeli sahamnya perusahaan asing. Dan kemudian di 2005, kita mengakuisisi MetLife Indonesia. Jadi ini adalah cikal bakal Sequis Financial. Nah, kemudian yang luar biasanya apa? Di 2014, Nissei atau Nippon Life itu bermitra dengan kita, dengan Sequis Life. Bayangin, sampai kita tuh dilirik sama perusahaan asuransi terbesar di Jepang untuk bekerja sama. Ya, kita bermitra. Dan sampai hari ini, Sequis Life sudah 36 tahun melayani masyarakat Indonesia dengan pertumbuhan aset lebih dari 18 triliun rupiah. Jadi sudah pasti Sequis Life ini perusahaan lokal Indonesia yang bukan abal-abal dong, karena kita sudah berhasil mengakuisisi 2 perusahaan asing, yaitu New York Life dan juga MetLife. Luar biasa ya. Nah, untuk memahami bisnis ini, yuk mari kita survei 4 faktor ini. Yang pertama, adakah potensi pasar? Yes, sudah pasti ada. Karena 90% populasi di Indonesia masih belum memiliki asuransi. Ya, artinya kesadaran untuk berasuransi bagi masyarakat Indonesia itu masih rendah sekali. Jadi ini adalah tugas kita untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Jadi sudah pasti potensi pasarnya itu luar biasa gede ya. Karena kita melihat dari jumlah ataupun jumlah jiwa penduduk di Indonesia itu ada 260 juta. Wah, ini luar biasa. Ini adalah potensi pasar yang sangat luar biasa banget. Kemudian yang kedua, apakah produk dapat memenuhi permintaan pasar? Sudah pasti, karena Sequis Life menjawab kebutuhan dalam setiap fase kehidupan. Mulai dari kelahiran, pendidikan, kesehatan, masa tua, hingga pada kematian. Jadi ini produk-produknya Sequis itu ciamik banget. Kemudian apakah bisnis ini menguntungkan dan memberikan penghargaan? Yes, sudah pasti, karena kita ada penghargaan dari Sequis sendiri maupun penghargaan dari internasional. Ini luar biasa banget, karena pekerjaan kita bukanlah pekerjaan sembarang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi pekerjaan ini, peluang bisnis ini sangat terbuka, luas untuk Anda-Anda yang mau berjuang. Kemudian yang terakhir, apakah bisnis ini mungkin untuk dijalankan? Ya, karena apa? Kita memiliki sistem dan alat bantu yang teruji, perusahaan yang solid, training dan dukungan profesional, serta pelatih yang terampil. Nah, ini nih yang sudah pada kita tunggu-tunggu. Ya, kita akan talk show bersama Ci Ratnawati dan juga Ko William Aman. Sekilas kita lihat, ini boleh dilihat apabila sahabat Mercy itu pakainya via handphone, boleh di zoom ya, bisa di zoom, jadi bisa dilihat lebih gede sedikit tulisannya. Jadi Ci Ratna ini udah 4 tahun ya, 4 tahun di Sequis Life dan prestasinya luar biasa banget gitu loh. Karena apa? Ya karena seperti yang tadi saya bilang, dare to dream big, berani bermimpi besar. Wow, ini achievement-nya itu luar biasa banget. Jadi mari langsung aja kita panggilkan Ci Ratnawati. Halo Holland, thank you Holland. Iya, halo Ci Ratna. Thank you Holland. Halo, salam kabar, kenal semuanya. Yes. Hey. Ya, salam kenal semuanya. Saya Ratnawati, saya kepala cabang dari Mercy Agency. Saya rata sedikit, saya joinnya di 2015, artinya saya sudah 5 tahun. Tadi 5 itu tahun, 2016 ya? Sudah mulai berprestasinya gitu. Oke, yes. Jadi 5 tahun gitu. 5 tahun. Thank you Holland. Berarti 5 tahun bukanlah waktu yang ini ya, singkat ya. Lumayan juga ya. Kalau 5 tahun menurut saya itu perjalanannya sangat luar biasa dan setiap tahun itu berprestasi banget. Nah, sebelumnya kita juga kepengen tahu ya, kenapa Ci Ratna kan bisa bermimpi besar. Nah, kepengen tahu tuh latar belakang Cici itu sebelum join di Sequis itu apa? Terus kok bisa sih join di Sequis? Siapa sih yang ngenalin gitu? Silakan Ci.
Oke, thank you ya Holland. Jadi saya yakin ya, semua orang yang hadir di sini tidak ada yang punya cita-cita jadi agen asuransi. Benar ya Holland ya? Benar Termasuk sekali. Holland sendiri. Termasuk saya juga. Saya sih nggak pernah kepikiran bisa jadi agen asuransi gitu. Jadi awalnya sebelum saya join di Sequis itu, saya juga seperti teman-teman, pekerja kantor. Nah, jadi terakhir itu karena saya rasa kerja kantoran itu terlalu membosankan karena waktunya terlalu terikat. Akhirnya saya memutuskan free time, artinya saya bekerja menjadi seorang multi level marketing gitu. Terus setelah menjadi multi level marketing, saya rasa ada waktu lagi saya menjalankan satu bisnis kuliner berdasarkan hobi saya yang suka memasak. Saya berpikir jika kita bisa punya bisnis sesuai dengan hobi kita tentu sangat menyenangkan gitu kan. Ternyata apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang ya, ekspektasinya seperti itu gitu. Jadi bisnis kuliner yang terakhir Ratna jalankan itu yang membawa Ratna ke Sequis. Kenapa bisa begitu? Gitu. Jadi bisnis kuliner ini caranya saya open PO. Open PO, saya kebetulan seorang vegetarian. Saya open PO makanan vegetarian ke kantor-kantor, kantor teman saya, kantor cici saya, semua saya minta teman-teman saya bantuin saya jualan gitu. Terakhir, memang di kantor cici saya itulah penjualan paling besar. Artinya 80% dari penjualan saya itu dari kantor cici saya. Akhirnya karena cici saya membantu saya jualan di kantor, dia dapat surat cinta dari perusahaannya gitu. Iya, jadi surat cintanya itu surat peringatan kedua. Artinya apa? Jika dia ketahuan lagi jualan gitu, dia akan dipecat dari kantornya gitu. Dan tidak mungkin saya sebagai seorang adik mencelakakan cici saya hanya karena untuk ke bisnis saya gitu. Singkat cerita, saya memutuskan berhenti di bisnis itu dan saya melirik bisnis yang lain. Kenapa saya melirik Sequis gitu? Kenapa saya memilih bisnis asuransi? Tentu saja simple. Saya melihat ada orang yang berhasil di bisnis ini. Itu yang pertama. Dan ada orang yang mengajak saya gitu. Ada orang yang menawarkan bisnis ini kepada saya. Tanpa pikir panjang lagi, karena saya sudah melihat ada orang yang berhasil di bisnis ini, saya langsung ambil peluang ini. Tanpa pikir panjang lagi. Dan puji Tuhan ada saya hari ini berkat penawaran dari teman-teman saya itu. Jadi teman-teman boleh bersyukur jika ada orang yang menawarkan bisnis ini karena orang tersebut ingin melihat Anda sukses di bisnis ini. Seperti itu, Holland. Wah, luar biasa banget. Kita nggak pernah nyangka bagaimana ceritanya kita bisa, nggak pernah deh cita-cita setelah lulus kuliah, aku kepengen jadi agen asuransi. Nggak ada. Kita biasanya kepengen kerja di bank, jadi pegawai negeri, ya, kerja di perusahaan BUMN, apalah itu, pokoknya sesuai dengan cita-cita. Tapi kalau anak milenial zaman now itu kepengen jadi YouTuber, jadi content creator, gitu-gitu ya. Karena kalau 10 tahun yang lalu, waktu saya masih lulus kuliah, itu sih pokoknya lulus lamar kerja di perusahaan besar. Tapi memang jalan hidup nggak ada yang tahu. Seperti Ciratna ya, dari awalnya kerja kantoran, kemudian jadi leader juga ya, bagus prestasinya di MLM. Kemudian jualan sesuai passionnya karena memang Ciratna itu hobi masak. Kalau datang ke rumahnya, kebetulan dia masak, makan sepuasnya, all you can eat. Kemudian akhirnya terjun di bisnis Sequis karena sudah pasti bisnis ini lebih cuan untuk, bukan lebih cuan, sangat-sangat cuan untuk Ciratna. Maka Ciratna itu pastinya stay di bisnis ini. Jadi makanya kita kepengen tahu nih ya sahabat Mercy, kenapa sih ya? Pasti kita join di sini, kita punya impian. Nah, kalau kita bicara mengenai berani bermimpi besar, apa mimpi terbesar Ciratna? Oke, thank you ya Holland. Jadi benar ya, di bisnis ini selain kita mendapatkan income, kita juga merubah pola pikir kita. Itu yang saya rasakan gitu. Karena kenapa? Kita di sini, bisnis ini, kita harus berani bermimpi besar. Nah, kita diajarkan bagaimana kita mencapai impian kita satu persatu di bisnis ini. Kenapa kita bisa berani mempunyai keinginan seperti itu? Karena sudah terbukti ada orang yang berhasil mewujudkan impiannya satu persatu. Dan beruntungnya Ratna, orang yang menginspirasi Ratna untuk join di bisnis ini, sekaligus hari ini menjadi mentornya Ratna.
gitu. Jadi mengapa Rana bisa berani bermimpi besar dan apa yang menjadi mimpi besar Rana? Itu simple. Jadi pada saat di suatu rapat gitu dengan CIO-nya Sequis, dengan pimpinan tertinggi Sequis itu namanya Pak Edisa, dia menjelaskan bahwasanya sebenarnya kita di bisnis ini kita bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan passive income tuh sebesar 5 miliar per tahun. Passive income artinya tanpa kita bekerja, kita sudah mempunyai penghasilan seperti itu. Singkat cerita, saya sharingkan kepada mentor saya, bagaimana sih caranya supaya saya bisa mendapatkan passive income itu, apakah saya bisa gitu. Dan mentor saya tuh langsung mengarahkan, caranya itu simple. Kamu hanya perlu menciptakan 48 orang sama seperti kamu, menjadi seorang kepala cabang. Menjadi seorang kepala cabang yang mempunyai penghasilan itu 1 miliar. Jadi biasanya di Sequis itu kita mengibaratkan satu orang kepala cabang itu penghasilannya itu 1 miliar. Atau artinya itu satu VP itu artinya manusia 1 M. Iya. Nah, tanpa saya pikir panjang lagi, leader saya itu dengan berani dan dengan yakinnya mengatakan pada saya itu adalah mimpi yang sangat mungkin dan hari inilah itu menjadi target saya dan dream besar saya di Sequis yang akan saya wujudkan itu di 2030. Karena tentu saja untuk mempunyai dream yang besar itu kita harus punya dream yang smart yang artinya punya tenggang waktunya untuk dicapai. Seperti itu, Holland. Oke, berarti 10 tahun ke depan nih, visi misinya Ciratna itu untuk menciptakan 48 kepala cabang persis seperti Ciratna ya, untuk menghasilkan bahkan lebih, Holland, bahkan lebih. Bisa karena kita yakin banget bisnis ini memang sangat cuan dan potensi keuntungannya, potensi manfaatnya itu luar biasa bagi kita dan juga untuk orang ataupun orang kita undang, teman kita siapapun itu ya. Luar biasa banget. Bayangin passive income itu udah dibayangin nih mimpinya itu 5 miliar per tahun tanpa kita bekerja. Itu pasti income, belum termasuk aktivitasnya lagi ya kan. Kalau kita terus bekerja artinya income tuh bisa terus bertambah seperti Betul itu. Berarti luar biasa banget ya pundi-pundi emasnya ini. Sama lagi pundi uang, pundi emasnya. Kita mau nabung emas. Jadi, itu kita semangat di bisnis ini. Pasti. Nah, lalu itu bagaimana atau apa strategi dari Ciratna untuk mewujudkan mimpi besar tersebut? Oke, ya saya yakin ya kalau misalnya kita cuma punya mimpi aja, tapi kita duduk diam di rumah gitu kan mengharapkan mimpi itu terwujud itu sama saja mimpi buta ya kan itu nggak mungkin. Jadi yang pertama itu sebenarnya simple teman-teman. Kita harus tahu apa sih yang sedang kita lakukan di bisnis ini. Kita harus tahu itu yang pertama. Yang kedua seperti tadi saya bilang, kita harus punya mentor. Kenapa mentor itu sangat penting? Mentor itulah yang akan membantu kita mempercepat kita mencapai impian ketiga kita. Yang ketiga adalah konsisten. Di bisnis ini, kita butuh namanya konsisten. Jadi 3 strategi ini yang saya pakai didukung dengan sistem dari Sequis, di mana Sequis Life itu mempunyai sistem development Sequis yang sangat luar biasa, yang membantu kita, agent yang tidak tahu apa-apa, bisa menjadi leader yang hebat. Jadi semua hal itu sudah ada tinggal kita menjalankannya. Maka kita akan cepat mencapai impian kita di Sequis. Simpelnya seperti itu saja sih, Holland. Wah, luar biasa ya. Jadi yang penting kita punya mentor. Jadi kita udah dibukain jalan nih. Tinggal lu mau jalan nggak? Kalau mau jalan, lu bakalan sukses gitu. Karena yang penting di sini kita ada mentor ya. Terus Ciratna ini orangnya konsisten banget dalam membangun bisnisnya di Sequis bersama Mercy. Dan udah pasti di Sequis sudah ada namanya Sequis Development System. Jadi ikuti aja sistemnya. Dari kita yang sama sekali nggak tahu apa-apa mengenai asuransi, bisa menjadi kepala cabang di Mercy gitu ya. Dan pastinya Anda harus fokus gitu. Nah, kemudian dalam membangun bisnis ini, ya, terutama impian terbesar Ciratna itu, apa tantangan yang pernah dihadapi, Ci? Oke. Sebenarnya sih, kalau di bisnis ini, tantangan paling besar itu adalah datang dari diri sendiri, Holland. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena di bisnis ini tidak ada namanya atasan dan bawahan. Hari ini, mentor saya juga bukan atasan saya. Orang yang merekrut saya, leader saya juga bukan atasan saya. Mereka adalah partner bisnis saya. Jadi, kita itu mengontrol diri kita sendiri. Jadi, saya melihat di bisnis ini, jika kita mampu mengontrol diri kita sendiri untuk terus konsisten terhadap dream kita, siapapun pasti bisa berhasil.
Jadi menurut saya tantangan yang paling besar adalah datang dari diri sendiri. Jadi bagaimana mengontrol diri kita tetap konsisten terhadap dream kita. Seperti itu, Holland. Oke, mantap sekali, luar biasa jawabannya. Memang untuk satu bisnis ini berjalan dengan lancar itu tergantung siapa yang menjalankannya. Ya diri kita sendiri ya. Kalau kita sendiri malas, ya hasilnya juga dapatnya malas. Gak mungkin hasilnya kitanya itu malas, hasilnya itu luar biasa. Gak pernah saya dengar cerita seperti itu. Yang pasti itu kerja keras ya, konsisten. Benar. Memang Kerja keras dan cerdas, Holland. Ya, jadi luar biasa banget ini ya. Kemudian Ci, sharing dong kepada kita, apa trik dan tips agar selalu eksis di Sekwis bersama Mercy? Oke, jadi sebenarnya tadi dari awal sampai akhir saya cerita ya kan, kita harus tahu bagaimana, kita harus tahu apa sih yang kita lakukan di bisnis ini. Jadi saya singkat gitu, bagaimana tips dan trik supaya kita sukses di bisnis. Simple, sebenarnya kita harus follow your heart. Artinya kita harus mengikuti apa kata hati kita. Kenapa kita ada di bisnis ini, kita harus tahu dengan jelas. Jangan karena mengikuti kata orang gitu, sedangkan kita diri sendiri kita belum yakin di bisnis ini. Jadi follow your heart itu yang paling penting, follow your leader dan follow your system. Jadi menurut saya itulah 3 hal yang membuat saya bisa cepat berhasil di bisnis ini. Kita mencintai apa yang kita kerjakan, mendengarkan, mengikuti arahan dari leader, mentor kita, tanpa membantah atau mencurigai leader kita itu manfaatin kita nggak sih, gini-gini, itu tidak ada di pikiran saya. Saya selalu yakin leader saya itu akan membantu saya sukses di bisnis ini. Dan saya selalu mengikuti semua sistem yang ada di Sekwis. Saya selalu percaya sistem yang sudah ada itu sudah terbukti gitu. Jadi saya hanya cukup menjalankannya secara konsisten. Maka kita siapapun di sini bisa berhasil di bisnis ini. Seperti itu, Holland. Oke, thank you. Jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Yang pastinya ini ngena banget. Karena memang betul, harus apapun yang kita kerjakan dengan hati, itu pasti sukses. Saya percaya itu. Yes. Ya. Dan kita harus follow leader kita ataupun mentor kita. Dengerin deh apa katanya leader kita, karena leader kita itu kepengen kita itu sukses. Kita kepengen kita itu menghasilkan dan mendapatkan income di bisnis ini. Kalau tidak mendapatkan income, ngapain juga dia ajak kamu di bisnis ini? Gitu ya. Benar. Kemudian kita ikuti sistem, karena Sekwis sudah ada sistemnya, gitu loh. Jadi sudah pasti kita ikuti sistem, lu bakalan seperti ini. Pasti oke, gitu ya. Nggak bakal lari-lari dari sistem. Karena ya kita lihat di perusahaan, di mana yang paling sederhana KFC aja deh, kenapa sih rasa ayamnya itu sama? Karena sudah ada sistemnya, resepnya itu sama semua. Kalau tepungnya 1 kilo, ya 1 kilo gitu. Nggak mungkin dikurang-kurangi. Itu adalah sistemnya. Untuk operasional juga sama. Kenapa seragamnya harus sama? Itu memang sesuai sistemnya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati, kita ikuti apa kata leader, arahan bimbingan leader kita ikuti sistem, dijamin hasilnya seperti Ciratna. Luar biasa. Bahkan lebih, Holland. Bahkan lebih ya. Karena iya, harus lebih gitu. Lebih baik lagi. Yes. Ini Ciratna dulunya agak butek, sekarang udah kinclong, ada highlighternya gitu. Malahan saya agak butek ini. Sebentar lagi saya di Sekwis tuh kita selain ini tambah cantik ya kan, juga kantong makin tebal ya. Oh, sudah pasti rekeningnya makin, digitnya makin bertambah pasti sudah. Yes. Oke, thank you ya Ciratna, sukses selalu. Thank you Holland buat kesempatannya, thank you. Oke, nah saya mau share screen dulu. Kita akan beralih ke narasumber kita yang kedua. Seorang pria namanya William Aman. Nah, 6 join di Sekwis ya. Ini berarti seniornya seniornya saya ya. Jadi ini luar biasa banget. Nah, ini kalau Koko William Aman sih jalan-jalannya itu luar biasa banget ya. Kalau kepengen jalan-jalan bersama Sekwis boleh. Langsung tanda tangan form lamar keagenan, lengkapi semua kelengkapannya itu, langsung join. Nah, kita jalan bareng-bareng. Oke? Jadi, udah pada lihat ini, kita ada prestasi, dilihat dulu ya, dari 2006 sampai 2020, jalan-jalan terus ya. Setiap pencapaian ini sudah pasti ada harga yang harus dibayar. Nah, kita juga kepengen tahu sharing dari Ko William Aman. Mari kita sambut dia, Ko William Aman. Halo, Ko. Halo, Holland. Halo semuanya. Halo. Iya, sama ya orangnya dengan di foto ya. Sama dong. Kalau beda susah. Kalau beda susah. Kalau beda susah, berarti bukan saya. Iya. Apa kabar, Ko? Baik. Luar biasa.
Luar biasa, Profesor pasti Olan. selalu luar biasa ya, karena habis closing dia. Oke, Kok, kita penasaran juga nih, apa sih latar belakang Koko sebelumnya kok bisa sampai join di Sekwis ini? Pasti ada sesuatunya, karena saya yakin, dilihat saya sudah terawang dari wajah-wajah Koko ini, Di nggak Terawang. mungkin itu bersita-cita jadi agent, nggak pernah. Ini pasti bandalnya luar biasa ini. Ceritain Kok, kita penasaran Kok. Yuk, Ko. Boleh. Thank you Holland. Ya, perkenalkan nama saya William Aman ya, saya kepala cabangnya Mercy. Thank you pertanyaan Holland. Sama ya dengan semuanya seperti Ratna ngomong tadi, bahwasanya tidak ada orang yang langsung lulus ataupun sudah berpikir bahwasanya nanti karir saya bakal di asuransi. Ya, mungkin itu adalah list yang paling terakhir. Ini adalah kejujuran itu list yang paling terakhir. Kalau bisa itu adalah nanti attempt yang paling terakhir deh yang bakal saya lakukan setelah yang lain-lainnya gitu. Sama sih seperti saya. Latar belakang saya sebetulnya dari pernah kerja di karyawan, pernah jadi pengusaha juga ya. Kalau teman-teman pada tahu ya, di sini ada mami saya, Mami Linda di dalam ya. Dulunya itu saya pertama kali keluar dari zona nyaman saya untuk mencari uang, itu sekitar tahun 99 akhir atau 2000 saya lupa. Pertama kali saya dapat uang ya. Dari situ 2006 saya baru join, bayangin. Berarti mami yang dulunya udah 20 tahunan di Sekwis, follow up saya berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Jadi ketika saya tahu ya Olan, ketika saya merekrut ya, saya mengajak teman-teman untuk datang ke BOS seperti ini, kalau mereka nggak bisa langsung sekarang, saya yakin nanti ada waktunya. Mungkin 7 tahun lebih seperti saya nanti baru join. Karena saya sendiri udah terbukti orangnya 7 tahun. Di meja makan selalu ngocehnya asuransi. Halo ya, bagaimana closing? Oke, tutup gitu. Makan aja pun lauknya asuransi, saya pusing kan. Jadi 7 tahun saya avoid mami. Setiap mau diajakin ngomong kemana-mana, saya selalu lari ke kamar. Atau mami pinter gitu loh, ngajakin, yuk bantu yuk, mami malam nggak bisa nampak driving mami. Jadi mau tak mau kan duduk di mobil ya pakai, dulu masih Nokia itu masih main snake, ular. Kan panas tuh di mobil. Lama-lama saya turun, lama-lama saya dengerin. Lama-lama saya dengerin prospeknya gimana, closing-nya bagaimana, seperti apa. Itu pun tidak langsung serta-merta langsung ikut Holland. Ya, selama 7 tahun itu mami luar biasa, mungkin tekanan batin dengan ngajakin saya untuk masuk ke Sekwis. Nah, jadi yang saya ingat, kenapa saya bisa transisi ke Sekwis adalah pada saat kerjaan saya, usahanya saya itu lagi ada masalah. Nah, masalahnya itu adalah ke sistem juga. Jadi sistem dari yang biasanya kita jalankan, ya, karena perusahaan tidak besar, maka sistem itu bisa gagal. Ya, ketika saya dikenalkan dengan Sekwis, bukan secara langsung ya, secara memaksa aja, mami panggil saya untuk ke luar kota 2 hari, saya lupa berapa hari, ada bermalam ya. Di situ saya dipaksa untuk ikut sekitar seminar pengetahuan, training atau segala macam. Ya, oke, saya ikut. Nah, dari situ saya melihat bahwasanya, ternyata sistem ini udah jalan. 2006 itu dari tahun 84 udah ada sistemnya sebetulnya, dari zaman dulu sampai sekarang udah ada sistemnya, cuma namanya agak berubah kemarin. Jadi rupanya sistemnya udah jalan ya, semuanya udah oke. Bahkan yang, mohon maaf ya, kita kan masih muda kemarin ya, berarti yang mami-mami, yang tante-tante itu pun masih bisa dipakai sistemnya. Jadi old style, new style pun bisa pakai. Kita yang masih muda kenapa nggak ikut? Ternyata begini. Jadi ketika saya melihat sistemnya ini, kenapa tidak? Nah, prinsip saya adalah ketika rodanya kecil, ya, bisa rusak. Tapi kalau rodanya besar, susah rusak. Jadi kita cuman membodohkan diri untuk mengikuti sistemnya, belajar. Jadi kemarin saya ikut, pelan-pelan saya baru tahu bahwasanya, ternyata semua bisa dijalankan. Ya, tapi harus ikutin seperti itu. Jadi sebetulnya yang terakhir, karena saya dijebak sih sebetulnya di acara itu, maka saya ada hari ini. Thank you, Mami Linda. Berarti saya harus kasih jempol untuk Mami Linda. 2 jempol untuk Mami Linda. Nah, itu yang videonya itu maminya William Aman ya. Luar biasa, 7 tahun konsisten untuk tetap follow up anaknya. Gak peduli anaknya mau gimana ngeyel, pokoknya lo harus ikut gua di asuransi Sekwis, karena memang udah terbukti sistemnya ini bisa sukses dan menghasilkan banyak income. Oke, kok. Nah, kita bicara tentang bermimpi besar. Nah, mengenai bermimpi besar, apa mimpi terbesar William Aman? Mimpi terbesar ya, jujur saya orangnya yang paling tidak berani bermimpi sih sebetulnya. Ya, karena kenapa? Ketika kita bermimpi, kita berharap, ya, terlalu berharap gagal akan muncul sebetulnya. Ya, tapi saya orangnya yang realistis. Jadi kalau mimpi oke, positif iya. Saya selalu memikirkan rencana ke depannya. Rencana ke depan seperti apa?
So mimpi ini akan terjadi atau tidak terjadi gitu, Olan. Ya, jadi basicnya itu saya selalu memimpikan gimana. Saya tahu dulu basicnya saya pas join di asuransi itu tahun pertama saya bisa jualan. Ya, bisa jualan. Kita semua harus bisa jualan dulu baru bisa jadi leader. Baru bisa mengajarin dong. Masa nggak lulus gimana ngajarin jadi guru gitu ya. Harus bisa jualan dulu, besar dan kecil. Jadi saya tahu saya bisa jualan. Cuman karena database-nya dulu saya orangnya agak tertutup. Jadi database-nya benar-benar saya bisa follow up itu terbatas. Jadi 1 tahun itu saya habisin semua, next year-nya saya akan bingung. Nah, bagaimana? Nah, balik lagi kenapa saya mau join ke Sequis itu karena punya sistem. Diajarin, kamu harus, kalau nggak bisa jadi mega producer yang jualan, kamu harus balik ke mega agency. So, ada 2 opsi. Ketika kamu nggak bisa jadi yang top producer, kamu harus jadi yang top agency-nya. Nah, saya tahun pertama jualan, udah saya tahu nih kan database-nya saya tahu. Saya orangnya mandiri banget, saya tahu oh ini bakal habis ini. Ini gimana caranya untuk supaya kalau nggak tahun depan saya nggak join dong. Ya, bagaimana saya pulang ke rumah? Sementara pulang ke rumah leader saya mama saya. Kan nggak mungkin saya pulang ke rumah, mami saya resign kan nggak lucu ya. Jadi saya harus mikirkan gimana caranya cari alasan supaya saya harus bisa berkembang. Nah, itu saya merekrut. Oke, posisi merekrut itu saya bermimpi bagaimana menciptakan yang seperti saya sebanyak mungkin, Olan. Sebanyak mungkin. Karena kalau saya bilang angka, itu nanti bisa tercapai, bisa nggak tercapai. Ya, sebanyak mungkin cloning saya gitu loh. Jadi apa yang saya bisa, saya cloningkan, semoga yang di cloning itu punya ilmu lain, dia mengajarin balik ke saya. Jadi kita sama-sama pinter, open. Jadi ketika saya ngajarin, oh dia bisa duplikasi, ilmunya dia bisa sharing ke saya lagi. Saya balikin. Jadi sebanyak mungkin saya bermimpi untuk menciptakan leader. Leader itu nggak harus kepala cabang. Manajer aja udah banyak itu bisa. Nanti kan dia akan naik sendiri. Dia punya skill, punya kemampuan, punya nasib tersendiri, punya omset, dia akan naik sendiri. Jadi sebanyak mungkin leader, karena leader itu bertanggung jawab untuk diri sendiri udah kuat. Baru bisa untuk jagain keluarga. Jadi harus jadi kepala keluarga. Ini dulunya seperti ini. Setiap orang tua akan berpesan. Mami juga berpesan. One day, kamu akan tahu bagaimana rasanya jadi orang tua. Karena kemarin saya belum married, belum apa-apa. Ya, nggak tahu nih rasanya jadi orang tua. Oh, gimana saya kalau gimana khawatirkan orang tua, gimana gitu. Oh, iya saya tahu. Jadi ketika saya udah jadi orang tua, oh ternyata begitu. Karena saya menitip pesankan untuk anak saya yang baru kecil ini. Nanti kamu akan tahu bahwa saya nanti kamu jadi orang tua seperti apa. Seperti itu. Jadi, oh ternyata seperti itu. Jadi kalau leader itu tinggal diproses. Nah, harus jadi bisa ngontrol diri sendiri, baru kita bisa ngontrol yang lain. Tapi leader jangan yang abal-abal. Yang benar-benar bisa mandiri. Itu harapan saya. Mandiri, berpengetahuan, profesional tentunya ya. Ya, yes. Lalu kan bagaimana strategi Koko Aman untuk mewujudkan mimpi besar tersebut kok? Strateginya kok kita kepengen tahu. Strateginya, thank you Olan. Strateginya gampang ya, karena Sequis itu tadi ya seperti ceritanya dari Ratna juga punya sistem ya, Sequis Development System. Nggak muluk-muluk sih. Saya juga awalnya itu nggak pandai namanya, pertama kali kalau misalkan pada yang dulu-dulu ya, teman-teman pada tahu, kita tuh di hari H saya dijebak kemarin, itu hari H-nya Holland, ini saya nggak pernah cerita nih, ini benar-benar murni. Siangnya, setelah makan siang, ya kita dikasih tugas. Satu meja kalau nggak salah 5 atau 4 orang, kamu harus presentasi di depan teman-teman rekan kamu, yang di meja. Jadi kalau ada 4 orang, saya maju, saya ngomong sama 3 orang. Nah, itu dia, Olan. Yang namanya kita dulu nggak pernah ke depan ngomong, ya presentasi aja dorong-dorongan, lu maju, gua maju, terakhir ke kamar mandi nggak balik-balik. Nah, jadi terakhir di tempat seperti itu, mau tak mau harus ke depan, lutut gemetaran, ya keringat dingin, untung ada AC. Nah, dari situ baru diajarin, oh, public speaking seperti apa, ya sistemnya udah ada, kita tinggal jalanin, ya. Jadi saya benar-benar menggoblokkan diri supaya saya bisa pintar di Sequis. Jadi jangan bebal. Oh, saya pernah punya leader seperti ini. Tolong teman-teman jangan di-copy ya. Saya katakan A, dia bilang dia biasa terapkan B. Makanya nggak berhasil dia sampai sekarang. Saya yang begoknya terapkan A sampai hari ini. Jangan ubah ke B. Karena beda sistem, beda produknya, beda caranya. Jangan ambil dari luar yang gimana cara jual kacang goreng dengan jual asuransi, pasti beda. Habis, ludes. Jadi ketika saya ngerti, saya dulu jualannya goods, consumer goods, ada barangnya. Ya, pernah ada yang jasa ada, tapi nggak seperti itu. Saya pernah jual barang juga, nggak pakai sistem seperti ini, dan kita punya sistem udah dari dulu, cuman kita nggak pernah mau pakai. Nah, beruntungnya saya kemarin
bisa diterapkan atau tidak diterapkan, saya belajar dulu. So, saya bisa cerita seperti ini karena saya udah belajar duluan. Dan ngomongnya itu aja ulang. Jadi ketika kita transfer sama orangnya, tergantung orangnya mau terima nggak, gitu. Saya kirim datanya ke dia mau terima nggak, dia mau send tidak, seperti itu. Jadi sistemnya bisa disalurkan ketika orang angkat bergandengan tangan. Nah, saya selalu strict kepada sistemnya, tergantung orangnya bisa nggak. Nah, seperti itu, Holland. Oke. Nah, Koko, yang namanya berbisnis ya, apalagi bangun bisnis dari nol, Koko kan dari nol ini, nggak mungkin ini tiba-tiba langsung ada timnya. Koko benar-benar mulai dari agent ya. Pasti ada aja namanya tantangan. Itu apa aja tantangan yang udah pernah Koko hadapi? Secara gambaran besar, Holland, tantangannya sebetulnya bukan kepada nasabahnya. Tantangan terbesar adalah di dalam keluarga sendiri. Contohnya. Dalam keluarga berarti tim sendiri ya. Bagaimana nasabah bisa didatangin sama timnya kita, agent atau rekan kerja kita pebisnis, ketika orangnya nggak mau. Padahal nasabahnya udah welcome buka pintu, agent saya nggak mau ke sana. Nah, masalahnya di tim sendiri. Jadi yang dikoreksi itu adalah internal. Problemnya di manusia sih, di mindset. Kalau bagi saya di mindset, karena selalu saya mengajarin, mungkin tipikal saya agak keras ya, saya ngajarin seperti itu, orang kadang-kadang nggak bisa terima. Karena kenapa? Saya selalu harus begitu. Karena kenapa seperti itu? Bayangkan ya, saya pernah cerita, bayangkan seperti ini. Saya selalu pakai ilustrasi seperti ini. Saya bawa mobil. Anggap saja saya ini bawa mobil. Saya udah tahu arahnya dari sini, mungkin Medan ke Binjai, contohnya ya. Tim udah jalan itu, tim udah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Udah duduk di belakang, ada duduk di depan. Tiba-tiba tengah jalan, Koko, saya mau pipis. Ya, Koko, saya mau belanja nih. Koko, saya mau minum. Koko mau ini, Koko mau ini. Kok belok dong, bentar saya mau ke tempat keluarga, 2 jam ya nungguin saya Koko dulu. Jadi Medan ke Binjai bisa 5 hari. Nggak macet. Cuma yang macet orangnya, yang mindset-nya dia, mindset yang di sini. Jadi saya selalu, kalau saya bawa mobilnya, saya kan tim leader-nya. Ya. Kalau kamu mau turun, kamu ikut mobil belakang, terserah. Oke, saya akan jalan terus. Sampai di sana, nanti kamu nyusul. Kalau kamu nggak nyusul, udah kamu pulang. Jadi saya selalu keras. Jadi yang bisa ikut ke mobil, meskipun diikat di atap, terserah, lu mau ikut. Tapi yang pasti saya selalu ikut. Makanya kenapa orang bilang, lu nggak bisa longgar ya? Enggak, kalau saya longgar mati semua. Karena kenapa? Bukan dia yang mati, saya ikutan game. Karena kenapa? Saya pun nggak ikut sistemnya lagi. Oh iya, nggak usah lah GM, nggak usah, ngapain BOS seperti ini, merekrut, nggak usah, ngapain, nggak usah, nanti nggak apa-apa, nggak usah kerja, 1 minggu nggak usah kerja, nggak usah produksi, nggak usah promosi, nggak usah semuanya, jadi semua nggak usah. Jadi kita mengiyakan semuanya. Terakhir, ketika kita mengiyakan satu, yang satu ikut. Kemarin dia bilang nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, lu nggak apa-apa gitu. Leadernya nggak apa-apa. Jadi sekarang lu nggak boleh lo. Jadi semuanya harus sama ratain. Sekali saya buat salah, semuanya salah. Jadi sekali saya bilang satu, semuanya mau ikut ya satu-satu. Kalau enggak gitu. Kalau enggak. Nah, kalau enggak. Jadi sistem itu dijalankan ketika kita jalan. Jadi kalau contohnya gini, Holland. Kita jalan pakai kaki nggak? Pakai dong. Itu sistemnya. Ya, kita semua jalan pakai kaki. Mohon maaf bagi yang ada berhalangan, berarti kakinya 2 atau 1. Ya, ketika Anda bangun, Anda melangkahi sistem jalannya pakai hidung, jalan nggak? Ngesok. Nggak mungkin jalan. Jadi saya nggak mungkin mengajarkan tim saya, kamu jalan pakai selinga, kamu jalan pakai jidat gitu loh. Pasti sakit semuanya. Jadi saya selalu jalan pakai kaki. Lu mau ikut jalan, mau turun, nggak mau pakai kaki terserah gitu. Sendal, sepatu terserah, tapi pakai kaki dulu gitu. Jadi sistem itu adalah dijalankan. Jadi ketika saya bilang seperti ini, ya ada pro dan kontra. Makanya saya bilang tadi, problemnya adalah di manusia, Holland. Ketika mereka sinkron dengan saya, mengikuti saya, ya kerasnya itu ada hasil. Tanya leader-leader yang lain, ketika Anda melunakkan tim Anda ikutan lemper kayak bolu. Selesai. Untung bolu enak. Kira-kira begitu, Holland. Thank you. Oke, thank you, Ko. Nah, terus apa sih Koko supaya tetap eksis di Sekwis bersama Mercy, Ko? Tips ya. Selain sistem tadi, ya, saya dari dulu mungkin ya, teman-teman yang nggak tahu ya, mungkin yang baru tahu, saya dulunya tuh dari kecil tipe penurut. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya tipe penurut. Lucu sebetulnya. Laki-laki kok penurut ya. Dulunya dibilang anak mami. Itu anak mami, Mami Linda ya. Ya iya, kalau nggak anak mami aku masa anak tante. Anak mami dong. Jadi mami bilang, "Nak, nanti jam 7 sampai rumah ya." Iya loh, laki-laki. Malam minggu nggak usah, iya, bahaya iya.
Lama-lama gue pakai rock, tapi nggak apa-apa. Yang penting mami senang gitu loh. Jadi saya memang dulu model obey, bukan OB ya, penurut. Iya mak, iya pak, iya mak, iya pak, iya mak. Jadi selalu apa yang dikatakan oleh mami kan leader saya dong, ya. Nah, nanti kalau di kamar mandi habis buang air kecil siram ya, leader nggak? Leader. Kalau saya ke kamar mandi nggak siram, benjol kepala saya. Bener nggak? Ya, bener nggak? Jadi itu kan udah leader alami orang tuanya, ya, leader alami orang tua. Jadi ketika di sistem ini beruntungnya saya, leader direct saya adalah mami. Jadi saya memang selalu penurut. Bahkan ada beberapa tim yang lain pernah bercerita, yang udah dekat ya, dia bisa ngomong, dulunya kami pikir kamu anak mami. Bener, ya anak mami. Bener. Jadi kenapa sekarang bisa berubah seperti ini? Dulunya saya selalu leader saya di depan. Jadi kalau mami di depan, mami ngomong. Jadi saya nggak nampak ilmunya. Ya udah mami di depan. Udah mami yang ngomong. Jadi nampaknya saya selalu, ya angkat ringkas mami, angkat bontot mami. Padahal itu ilmunya datang yang copy paste. Karena beruntungnya saya, leader saya adalah orang tua. Ketika leader saya di rumah, saya juga bisa bertanya on the spot. Kapan jam, asal nggak tidur, saya bisa tanya. Jadi ilmunya itu kebagi lebih dahsyat. Karena leader saya orang tua. Nah, tipe penurut tips saya. Jadi ketika saya menjalankan seperti ini, kita juga punya atasan. Ya, yang seperti kata Ratna tadi, semuanya memang bukan atasan, semuanya bukan bos. Kita adalah teamwork dan kerjasama, sama-sama pebisnis. Namun tetap kita ada yang di atas kita. Jadi one day ketika ya, contoh saya abang paling besar. Ya, adik saya bukan anak saya dong, benar nggak? Adik saya 2, tapi saya dihargain nggak sebagai abang? Ya, ketika abangnya memang bisa dihargain, gitu. Jadi ketika saya bilang, Dek, tolong jangan begini ya, dia ngomong nggak? Iya, benar. Berarti nggak selamanya kita nggak boleh gitu. Ada istilahnya pemikiran tersendiri boleh, tapi namun saya tidak pernah mau membantah. Tanya, saya selalu bicara siap komandan, siap Pak, siap ya. Meskipun nanti saya ada sesuatu yang saya mau berubah sedikit, ya, itu tidak besar. Karena kenapa? Leader Anda tidak pernah akan menjerumuskan Anda. Termasuk perekrut Anda yang hari ini. Ketika mereka mengajak Anda hari ini datang, itu bukan untuk mendorong Anda ke paret. Itu adalah mengajak Anda dari sumur, ya, itu ada emasnya di atas, gitu. Jadi ketika saya selalu menurut, ya, jangan dibantah, udah. Jadi saya harapin semua tim seperti itu, bukannya kita sok perintah ya, kamu harus begini, bukan. Memang ini sistem harus dijalankan tadi, kalau tidak kamu jalankan, selesai. Ya ketika tidak dijalankan, sudah. Penurut, Holland. Tipsnya nurutin aja, follow your leader. Ketika leader kamu jongkok, kamu jongkok. Ketika leader kamu loncat ke jurang, you ikut. Udah gue pesan, you ikut. Loncat dari lantai 9 ya, iya bos, siap bos. Oke, kamu duluan, saya duluan, kamu saya dorong kamu. Udah. Udah, itu kuncinya. Supaya bisa besar. Supaya bisa besar tadi. Alan, thank you. Oke, thank you ya ke William Aman. Jadi, thank you. William Aman ini selain orangnya penurut, omsetnya juga gede loh. Nggak nampak mukanya ya, tipe bandel ya. Oke, thank you ko William Aman ya. Thank you. Sukses selalu. Thank you semuanya. Thank you. Sukses Alan. Jadi itulah sharing dari kedua narasumber kita ya. So, saya mau lanjut. Nah, menjadi seorang konsultan asuransi jiwa di Sequis, mengapa tidak? Karena pertama, kita mewakili perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Kemudian, kita menjadi bos atas diri sendiri. Dan yang ketiga adalah pangsa pasar yang sangat luas. Kemudian keempat, penghasilan tidak terbatas. Ya, jadi kita berhak menentukan penghasilan kita mau berapa banyak sih sebulan ini kita mau dapetin 5 juta, 10 juta, 20 juta, Anda yang tentukan. Nah, kemudian kelima, jenjang karir. Ya, di Sequis juga menyediakan jenjang karir. Nanti ada rekan saya undang untuk menjelaskan mengenai ini. Kemudian yang keenam, kita menjadi penolong bagi orang lain. Ya, karena kita sebagai agen asuransi jiwa, mengemban tugas yang sangat mulia. Dan kita juga sangat berperan dalam kelangsungan kehidupan sebuah keluarga. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Yang namanya bisnis pasti ada untungnya, ada benefitnya, ada cuannya ya. Bagaimana dapat income tambahan 8 juta per bulan? Nah, ini saya langsung saja ajak rekan saya Linawati untuk menjelaskan kepada kita gimana sih dapat income tambahan 8 juta per bulan. Halo Cilina.
Halo Holan, halo teman-teman semuanya. Nah, Oke, silakan. teman-teman, ya saya akan membagikan rahasia gimana sih caranya mendapatkan income 8 juta per bulan kepada teman-teman semua. Nah, luar biasanya kita di Sequis bisa mendapatkan 10 bonus untuk agent. Nah, ini yang dinamakan active income. Bayangkan ya teman-teman, kita jual sekali tapi bisa dapat komisi selama 3 tahun berturut-turut. Dan apabila nasabah kita memilih cara bayar secara tahunan, maka kita akan mendapatkan yang namanya bonus tahunan. Nah, selanjutnya ada bonus bulanan, bonus per 3 bulanan, dan yang luar biasanya adalah THR dari Sequis yang bisa mencapai 45% dari komisi kita dalam setahun. Nah, yang nggak kalah hebatnya adalah bonus seumur hidup ketika kita mengajak kenalan kita untuk sama-sama menjalani bisnis di Sequis. Nah, selanjutnya adalah tunjangan yang bisa kita alokasikan menjadi biaya akomodasi kita saat kita menjalani bisnis di Sequis. Teman-teman, kontes di Sequis itu selalu ada setiap bulannya. Bahkan, saking banyaknya kita bisa memenangkan lebih dari satu kontes. Berikutnya adalah penghargaan jalan-jalan untuk kita yang konsistensi menjual 4 polis dalam 1 bulan. Nah, yang terakhir adalah trip jalan-jalan ke luar negeri dari Sequis yang sangat luar biasa setiap tahunnya dan semuanya itu fasilitas bintang 5. Nah, teman-teman, itu dari active income. Bagaimana kita mendapatkan passive income di Sequis? Caranya adalah teman-teman cukup mengajak kenalan teman-teman untuk ikut acara seperti malam ini. Dan teman-teman akan mendapatkan 5% seumur hidup. Contohnya ya, teman-teman mengajak kenalan teman-teman untuk bergabung menjadi agent bersama di Sequis. Dan ketika agent yang teman-teman ajak tersebut mendapatkan komisi 8 juta per bulan, maka teman-teman akan mendapatkan 5% dari 8 juta, yaitu sebesar 400.000. Nah, teman-teman, itu dari satu orang. Bagaimana kalau teman-teman mengajak 10, 20, 30, atau 50, dan seterusnya? Teman-teman tinggal kalikan sendiri ya, berapa passive income yang akan teman-teman dapatkan. Nah, kabar gembiranya, 5% ini per Oktober nanti akan berubah menjadi 20%. Jadi yuk teman-teman, segera ajak kenalan kita untuk sama-sama sukses di Sequis. Gampang ya teman-teman ya, hanya dengan mengajak lo untuk ikutan sama-sama sukses. Nah, 5% seumur hidup itu menurut teman-teman besar nggak? Pasti sebenarnya besar ya. Bagaimana kalau saya katakan itu kecil? Karena ada yang lebih besar lagi. Nah, 5% itu hanya permulaan ya teman-teman ketika kita merekrut dan kemudian kita dipromosikan ke level selanjutnya yaitu seorang manajer, maka kita Nah, selanjutnya ketika kita terus mengembangkan bisnis, terus merekrut, ikuti sistem, maka kita akan naik ke level seorang wakil kepala cabang, maka kita akan mendapatkan passive income sebesar 50%, yaitu 10 kali lipat dari 5% tadi. Nah, kemudian ke level seorang kepala cabang, kita akan mendapatkan 70% passive income, yakni 14 kali lipat dari 5% yang tadi. Nah, teman-teman, luar biasa ya, lihat saja income-nya. 5 juta per bulan bisa sampai 100 juta per bulan. Yang dikalikan setahun itu artinya 1 miliar. Wow banget ya, teman-teman. Nah, gimana sih cara mendapatkan 1 miliar tersebut? Nah, langkah pertama dalam membangun bisnis dengan pendapatan 1 miliar, teman-teman harus mampu melihat bahwa memproduksi omset sebesar 168 juta itu adalah mungkin dan sangat mudah. Nah, teman-teman, satu hari kita cukup menjumpai 2 orang kenalan kita. Jadi dalam 1 minggu itu kita berhasil menjumpai calon nasabah dalam 5 hari. Jadi total ada 10 calon nasabah dalam 10 minggu. Dari 10 itu akan closing 1 dengan premi 500.000 per bulan atau disetahunkan dapatlah omset 4 juta rupiah. Nah, 1 tahun itu ada 52 minggu. Tapi katakanlah kita berhasil closing di 42 minggu.
Jadi 4 juta dikali 42 minggu, maka tercapailah omset sebesar 168 juta. Apa yang kita dapatkan jika kita berhasil mencapai omset sebesar 168 juta? Maka kita akan mendapatkan komisi sebesar 30% dari 168 juta tadi, yaitu 50,4 juta. Nah, kemudian bonus yang saya katakan tadi juga sebesar 30%. Jadi sama ya teman-teman, 50,4 juta juga. Jadi kalau ditotalkan itu ada 100.800.000 rupiah. Jadi rata-rata income-nya adalah 8 juta per bulan. Nah, teman-teman, luar biasa. 8 juta itu mudah dicapai ya, teman-teman ya. Mari kita lihat rekan kita yang juga sukses di Sekwis. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Donna Anesia? Mbak Donna ini adalah seorang artis, entertainer, ibu rumah tangga, bahkan seorang pengusaha yang sukses. Seorang artis seperti Mbak Donna Anesia saja melirik bisnis di Sekwis. Mengapa? Karena Mbak Donna tahu ya, kalau di Sekwis itu bukan hanya aktif income saja yang bisa didapatkan, tetapi pasif income lah yang dilirik oleh Mbak Donna. Nah, berapa sih penghasilan agent Sekwis yang berhasil membangun bisnisnya dan mendapatkan pasif income? Nah, teman-teman, di layar ini saya akan menunjukkan penghasilan seorang manajer. Bentar ya. Nah, penghasilan per tahunnya itu 1,1 miliar. Kemudian seorang wakil kepala cabang penghasilannya 2 miliar per tahun. Lalu seorang kepala cabang penghasilannya 3,1 miliar. Nah, ini adalah kepala cabang yang melahirkan seorang kepala cabang paralel. Saya nggak ingin mengatakan income-nya ke teman-teman semua, tapi kita lirik pajaknya ya sebesar 464 juta, dan itu kita sudah bisa membeli satu buah rumah cash di Kota Medan ya teman-teman. Nah, menarik, teman-teman berani ambil peluang ini? Saya kembalikan ke MC kita, Hollandiana. Oke, terima kasih untuk Sis Linawati yang sudah membantu saya menjelaskan peluang mendapatkan income tambahan nih ya, uang jajan 8 juta per bulan. Luar biasa banget ya. Nah, di sini saya kepengen sharing. Nah, apa sih keuntungan agen baru join di Sekwis? Itu yang pertama, kita adanya support system. Jadi kita ada training dan pembinaan yang terarah seperti regional training center ya, ada agency, ada trainers profesional dan juga leaders yang berpengalaman yang siap membantu. Kemudian kedua ada refund biaya AJI. Jadi modal kita untuk mendaftar di AAJI itu ada 225.000. Cukup terjangkau ya ini menurut Holland. Karena closing 30 dalam 3 bulan, ini akan dikembalikan, di-refund kembali yang join ya. Jadi 225.000 ini kita daftarin ke pemerintah, ke AAJI, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, Sekwis akan mengembalikannya ke sahabat Mercy dalam 3 bulan, closing 3 polis. Jadi dapat komisi sampai 5 tahun, kemudian dapat bonus tambahan, plus dapat komisi top up seumur hidup. Siapa sih yang nggak mau, banyak banget bonus-bonusnya ya. Kemudian top police reward. Jadi ini adalah penghargaan untuk sahabat Mercy bila produksi jumlah polis terbanyak di bulan pertama join. Dapat reward cash senilai 2 juta di luar komisi Anda tentunya. Kemudian ini adalah contoh beberapa teman kita dari Mercy yang berhasil mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah tertera di sertifikatnya ya. Nah, kemudian yang keempat, top rookie nasional. Jadi ini sahabat Mercy produksi polis terbanyak sampai Desember 2020. Nah, sahabat Mercy akan menerima penghargaan di acara Annual Award Dinner di Jakarta, tentunya dengan fasilitas Hotel Bintang 5 selama 4 hari 3 malam dan juga tiket pesawat pergi pulang. Dan kebetulan ini adalah narasumber kita yaitu Ciratnawati, memenangkan Rookie of the Year 2016. Wah, luar biasa sekali karena penghargaannya itu langsung diserahkan oleh BOD kita Pak Tatang Wijaya. Kemudian yang kelima, ada trip mancanegara. Jadi di sini pastinya Sekwis Life itu memanjakan semua agen-agen berprestasi untuk ikut jalan-jalan ya, menikmati indahnya negara-negara lain, kota-kota lain yang mungkin yang merupakan impian dari kita semua, jalan-jalan dibayarin gratis lagi.
Kemudian, nah ini bonus recruiting. Dengan mengajak orang-orang bergabung di bisnis Sekwis bersama Mercy, sahabat Mercy akan memperoleh 5%. Tapi ada tapinya, ya. Per Oktober 2020 akan menjadi 20%. So, tunggu apa lagi? Langsung gercep, ya. Pakai gerakan cepat, Anda harus segera join di bisnis Sekwis bersama Mercy. Nah, ini sesi Q&A. Saya lihat di chat, ini belum, tidak ada yang bertanya, jadi mungkin saya skip dulu ya. Karena waktu kita juga sudah hampir mendekati 1 jam. Nah, di sini Holland akan menginfokan bahwasanya Rabu depan di tanggal 16 September 2020 akan ada acara, sorry ini waktunya salah ya, waktunya adalah di waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ada acara Mercy Business Talk seperti malam ini ya, yang ini kita akan ceritain bahwasanya bisnis ini adalah bisnis yang sangat mulia. Oke, penasaran? Ajak 1 orang ikut untuk di acara Mercy Business Talk ini ya. Anda akan menikmati yang 20%. Nah, di sini ada quote dari Miss Mary Riana, saya sangat suka banget ya. Kata Miss Mary Riana, jangan menunggu termotivasi baru mengambil tindakan. Tapi ambillah tindakan sekarang juga, maka kamu akan termotivasi. Setuju? Saya yakin sahabat Mercy setuju ya. Jadi, harus ambil tindakan dulu, baru akan termotivasi. Jadi, ambil tindakan dulu ya. Jangan tunggu termotivasi, nanti nggak kelar-kelar tuh nggak ambil tindakan. And jadilah CEO bisnis Anda sendiri. Kemudian, and welcome to Sekwis. Saya ucapkan pada sahabat Mercy semua. Nah, sebelumnya itu